Hai zodiak Cancer, apa kabarnya di bulan Februari? Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan sukses ya. Dan di bulan ini ada tambahan untuk readingan zodiaknya, yaitu akan saya tambahkan energi general kalian ya. Yang biasanya saya bacakan kondisi cinta dan keuangan saja, di bulan ini ada tambahan energi general kalian secara keseluruhan di bulan Februari. Oke, dan untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign yaitu Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari Water sign yaitu Cancer, Scorpio, dan juga Pisces. Ada zodiak dari Fire sign yaitu Leo, Aries, dan Sagittarius. Ada zodiak dari air sign juga yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Hampir semua zodiak ada ya. Dan untuk zodiak yang kuat di sini yaitu zodiak dari Taurus, cukup kuat ya. Cancer itu sendiri juga cukup kuat di sini, dan zodiak Sagittarius cukup kuat ya. Oke, di energi general kalian di bulan ini ada kartu Deceit ya, dan diklarifikasi oleh Queen of Spades dan juga Nine of Diamond. Jadi di Deceit ini kalian harus lebih berhati-hati karena ada orang di sekitar kalian yang mungkin beberapa orang yang dealing sama kalian itu tidak terlalu tulus atau niatnya kurang baik, sehingga dia sangat manipulatif ya, atau dia menginginkan sesuatu dari kalian yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalian lebih berhati-hati, lebih mendengarkan insting kalian. Kalau ada sesuatu hal yang kalian merasa kurang baik atau mencurigakan, kalian bisa tinggalkan orang itu atau jauhi orang itu ya. Dan di sini ada kartu Queen of Spades ya, yang berarti bahwa di sini saya merasa ini Cancer ya, kalian harus bertindak tegas ketika kalian bertemu dengan seseorang yang manipulatif ya. Karena saya merasa dia hanya melihat kalian dari segi finansialnya juga bisa, atau dia menginginkan sesuatu dari kalian karena menurut dia kalian itu seseorang yang sangat mandiri ya, sangat berkecukupan, bahkan mungkin kalian hidup yang cukup bergelimang harta, mungkin seperti itu yang dipikirannya dia, sehingga dia menginginkan sesuatu dari kalian di sini ya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati dan lebih mendengarkan insting kalian ya. Dan juga di sini ada Man Holding a Heart sebagai energi general kalian di bulan Februari ini, dan diklarifikasi oleh kartu King of Heart dan juga Jack of Gloves ya. Jadi energi kalian itu di Man Holding a Heart, saya merasa bahwa jika kalian saat ini sedang dealing dengan seseorang atau memiliki sebuah relationship, jadi saya merasa bahwa ada sebuah problem ya di dalam hubungan kalian yang butuh untuk diselesaikan atau butuh sebuah solusi ya. Dan salah satunya adalah kalian saat ini harus lebih membuka hati kalian ya, karena ini terbaca sebagai energi general kalian ya. Jadi kalian harus lebih membuka hati kalian saat ini di bulan Februari ya, jika kalian memiliki sebuah problem ya dengan pasangan kalian. Atau bisa jadi akan ada seseorang yang datang ke dalam hidup kalian dan orang itu menawarkan hati yang tulus ya, tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar dari kalian ini adalah kalian yang memang harus lebih membuka hati saat ini ya, karena hati kalian yang tertutup itu membuat masalah menjadi semakin rumit ya. Dan di sini ada kartu King of Heart dan juga Jack of Gloves ya, yang berarti bahwa saat ini memang ini kan kurang lebih King of Heart ini sama Man Holding a Heart ya, jadi kurang lebih sama ya. Jadi istilahnya kalian harus in tune ya dengan hati kalian saat ini, lebih terbuka, karena jika kalian lebih tertutup dalam menghadapi sebuah masalah, itu akan menjadikan masalah kalian jauh lebih rumit ya. Dan di Jack of Gloves ini berarti bahwa ini adalah perjalanan spiritual kalian ya. Kalau kartu ini digabungkan ya, kartu ini digabungkan itu berarti kalian baru memulai
perjalanan spiritual kalian yang dimulai dari dalam hati kalian dulu ya. Memang ini adalah perjalanan hati sebenarnya. Jadi kalian akan menerima banyak pelajaran dari situ ya, dari hati kalian sendiri. Oke, jadi lebih terbuka untuk hati kalian di bulan Februari ini. Dan juga di sini ada kartu Rest and Rejuvenation dan diklarifikasi oleh Three of Diamond dan juga Four of Spades ya. Jadi saya merasa bahwa sepertinya kalian selama ini mungkin terlalu bekerja keras atau kurang waktu untuk diri kalian sendiri, karena di sini ada kartu Three of Diamond juga yang berarti kalian sangat bekerja keras selama ini ya. Mungkin kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian sudah berdedikasi cukup tinggi pada perusahaan itu sehingga kalian cukup lelah ya, dan kini saatnya kalian harus menyeimbangkan jiwa dan raga kalian dengan beristirahat atau lebih ke relaksasi ya. Jadi kalian bisa meliburkan diri kalian dulu dari segala kesibukan ya. Kalian perlu istirahat, kalian perlu refreshing ya, supaya kalian bisa kembali bekerja dengan penuh stamina yang baik, dengan kesehatan yang baik juga, karena bekerja tanpa istirahat itu juga nggak seimbang yang membuat tubuh akan menjadi sakit ya. Dan di sini juga ada Four of Spades ya. Four of Spades ini ternyata sama dengan Rest and Rejuvenation, karena kalau dalam traditional tarot Four of Spades itu adalah Four of Swords ya, yang berarti juga istirahat. Jadi memang kalian benar-benar butuh istirahat di bulan Februari ini ya, agar keseimbangan tubuh kalian tetap terjaga, kesehatan kalian tetap terjaga. Kalian harus seimbang antara istirahat dan bekerja ya. Ini bagi yang sibuk bekerja banget ya. Oke, lalu kita akan move ke kondisi asmara kalian ya. Yang tadi general, sekarang kita pindah ke kondisi asmara kalian. Oke, energi kalian zodiak Cancer di bulan Februari ini ada Two of Cups ya. Wow, jadi saya merasa bahwa di bulan Februari ini kalian akan jatuh cinta atau kalian akan membuka hati kepada seseorang di sini ya. Seseorang itu entah itu orang lama atau orang baru, karena tidak terlalu terlihat di sini untuk orang lama dan orang barunya. Kalian yang tahu ya, ambil yang resonan sesuai kondisi kalian karena ini adalah general reading ya. Dan di sini saya melihat bahwa seseorang ini juga memiliki perasaan yang sama dengan kalian ya, itu yang saya rasakan. Jadi kalian ini saling mencintai dan kalian memiliki koneksi spiritual yang cukup kuat di sini ya. Dan koneksi ini memiliki hambatan. Hambatannya adalah The Hierophant malah ya. Oke, jadi The Hierophant ini hambatannya adalah skenario yang pertama, bisa jadi kalian jatuh cinta dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, bisa juga ya. Jadi ada hubungan third party, ada kemungkinan ya, ada kecenderungan hubungan third party relationship di sini, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil yang saya rasakan di sini ya. Jadi skenario pertama bisa jadi kalian jatuh cinta dengan seseorang yang sudah berkeluarga, bisa jadi, atau kalian jatuh cinta dengan seseorang yang memiliki beda keyakinan, itu juga bisa ya, atau beda tradisi seperti itu, sehingga itu menjadi sebuah hambatan dalam hubungan kalian ya. Oke, dan di sini ada Knight of Cups ya. Jadi saya merasa bahwa Cancer, kalian sangat mencintai orang ini. Saya merasa bahwa kalian ingin menawarkan hati kalian yang paling tulus ya terhadap orang ini, yang saya rasakan. Atau kalian terbiasa berkomunikasi dengan baik orang ini, kalian selalu membuka hati atau tulus ya untuk mendekati dia di sini. Akan tetapi di masa lalu saya merasa bahwa kalian dealing dengan seseorang yang seperti juggling ya. Jadi hubungan kalian di masa lalu ini sangat bergejolak ya. Jadi selalu naik turun, on off ya. Tidak seimbang. Kalian bisa melihat air laut yang di belakangnya ini penuh pergejolakan ya. Bisa jadi karena dia selalu menimbang-nimbang atau berada di antara dua pilihan ya. Dan itu belum ada kejelasan untuk kalian sampai saat ini ya. Jadi mungkin ini adalah third party relationship, mungkin nggak semua
ya. Jadi ambil yang resonate. Kalau kalian tidak memiliki third party, mungkin ini bukan readingan untuk kalian, ya. Dan kemungkinan kedepannya yang terjadi adalah Three of Cups di sini. Jadi saya merasa bahwa kedepannya kalian akan tetap masih bersama, ya. Justru saya merasa kalian saling mengagumi satu sama lain. Dia mengagumi kalian, Cancer, dan kalian pun juga mengagumi dia di sini. Ada kemungkinan juga ini third party juga bisa, karena di sini ada Three of Cups, ada Two of Pentacles, ya. Ada, nanti saya jelaskan ya untuk kartu berikut yang belum saya jelaskan, ya. Jadi di sini kemungkinan kedepannya kalian akan menghabiskan waktu bersama. Kalian merasa kalau di saat bersama itu benar-benar happy banget ya buat kalian, dan koneksi kalian pun semakin bertambah dalam, semakin berkembang, ya. Setiap kalian bertemu itu kalian semakin jatuh cinta dengan dia. Itu yang saya rasakan di sini, ya. Oke, dan kemungkinan yang terjadi ke depannya, wah di sini kok sepertinya kurang satu kartu ya. Saya coba kocok satu kartu lagi. Kemungkinan yang bukan kemungkinan, yang pasti terjadi ke depannya di bulan Februari ini untuk zodiak Cancer, karena kartunya kurang satu ya. Oke, ada Eight of Wands. Yang pasti terjadi ke depannya di sini ada kartu Eight of Wands ya. Yang berarti bahwa hubungan kalian ya dengan dia ini ada kemajuan ya. Karena Eight of Wands ini berbicara tentang sebuah progres, tentang sebuah kemajuan, dan barangkali kalian akan menerima komunikasi dari dia dalam waktu dekat juga bisa ya. Jadi saya merasa bahwa dalam waktu dekat ya, kedepannya akan terjadi, kalian akan menerima komunikasi dari dia, komunikasi yang sangat positif ya, dan akan ada kemajuan untuk hubungan kalian di sini. Itu yang saya rasakan ya. Dan di sini ada kartu Temperance ya. Jadi di Temperance ini saya merasa bahwa kalian sebenarnya ingin tahu apakah dia ini juga memiliki perasaan yang sama dengan kalian tanpa kalian ingin dia tahu ya. Jadi kalian sepertinya contohnya seperti testing the water ya. Testing the water itu artinya kalian mencoba atau ngetes dia gitu ya, apakah dia ini memiliki perasaan yang sama dengan kalian atau tidak. Jadi kalian masih suka bertanya-tanya, masih ragu juga ya dengan perasaan dia terhadap kalian ya. Dan apa yang dia rasakan terhadap kalian di sini ada Two of Wands ya. Jadi di sini entah kalian yang punya orang ketiga atau dia yang punya orang ketiga di sini. Jadi ada intervensi orang ketiga di dalam hubungan kalian di sini yang saya rasakan ya. Tolong ambil yang resonate karena ini general ya. Jadi nggak semua memiliki orang ketiga. Dan di sini apa yang dia rasakan terhadap kalian? Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang kalian bangkitkan dalam dirinya semenjak kalian berdua bertemu ya. Jadi itu seperti pertemuan kalian itu seperti men-trigger dia untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah pertimbangan ya. Jadi dia di sini tuh seperti sedang mempertimbangkan sesuatu, ingin membuat sebuah pilihan antara tongkat yang satu atau tongkat yang ini ya. Seperti merencanakan sesuatu juga yang saya rasakan di sini ya. Dia ingin merencanakan sesuatu untuk kalian ya, karena kalian itu banyak memotivasi dia, itu yang saya rasakan ya. Dan yang kalian inginkan di sini ada Eight of Swords ya. Saya merasa bahwa kalian ingin hubungan ini ada perkembangannya atau naik level ya, nggak stuck di sana-sana aja tanpa sebuah kejelasan. Karena mungkin selama ini hubungannya stuck ya, nggak ada perkembangan, nggak ada kejelasan, nggak ada tujuan, seperti itu ya. Jadi kalian nggak mau berlama-lama pada sebuah hubungan yang nggak ada kejelasannya. Kalian sangat ingin kejelasan dalam hubungan ini. Kalian ingin dia cepat untuk memberi sebuah keputusan untuk kalian di sini ya.
Dan final outcome-nya di sini the high priestess. Jadi saya merasa bahwa the final outcome-nya ini sama dengan masih sebuah misteri ya untuk sebuah hubungan kalian ini. Jadi masih belum diketahui apakah kedepannya dia memilih kalian atau tidak, apakah kedepannya hubungan ini berlanjut atau tidak. Jadi the high priestess ini masih seperti sebuah misteri ya. Yang kedua, the high priestess juga berbicara tentang love affair ya. Jadi mungkin ada intervensi dari orang ketiga dalam hubungan kalian. Bisa dari pihaknya dia atau bisa juga dari pihak kalian di sini. Ya, jadi barangkali hubungan ini adalah hubungan yang dirahasiakan atau disembunyikan. Jadi dia ini harus segera memberi keputusan ya. Kalau memang dia tidak memilih kalian, dia pun juga harus memutuskan atau mengatakannya dengan jujur ya, agar kalian enak menjalani satu sama lain. Ya, jadi saya lebih melihat ini kepada hubungan orang ketiga ya, apalagi di sini ada kartu Three of Swords ya. Wow. Oke, saya merasa bahwa barangkali kalian saat ini tidak berkomunikasi atau sedikit komunikasi dengan dia. Mungkin ada konflik yang terjadi saat ini di antara kalian ya. Kalian memang perlu untuk bicara dari hati ke hati ya, untuk memberikan sebuah solusi atas hubungan ini. Ya, karena hubungan ini saya melihat ada intervensi orang ketiganya ya. Dan saat ini kalian pun sakit hati dengan hubungan ini. Begitupun juga dengan dia, yang saya rasakan dia juga sakit hati di sini. Barangkali dia ingin memilih tapi masih belum bisa memberikan sebuah keputusan. Mungkin seperti itu ya. Dan di sini ada kartu Ten of Swords ya. Wah, oke. Jadi kalian bisa jadi sudah lelah di sini ya menjalani hubungan ini. Kalian sudah lelah, kalian sudah nggak punya energi lagi ya untuk melanjutkan hubungan ini, dan mungkin beberapa dari kalian memutuskan untuk ingin menyudahi hubungan ini ya, karena hubungan third party ini ternyata sangat melelahkan kalian ya. Wow, dan di sini juga ada konflik yang terjadi ya. Hubungan ini sepertinya memang penuh konflik ya. Kalian sepertinya sedang konflik atau kalian sedang konflik batin untuk menyeimbangkan antara logika dan perasaan kalian, karena dimana perasaan kalian masih ingin stay, masih ingin bertahan, tapi secara logika kalian sudah nggak mungkin untuk mempertahankan hubungan ini ya, karena hubungan ini adalah hubungan third party relationship ya. Dan di sini ada Page of Swords ya. Kalian saat ini benar-benar sering stalking atau mengobservasi atau mengamati dia dari jauh ya. Apa yang dia lakukan, begitupun juga dengan dia di sini. Dia saat ini pun juga sering mengamati kalian secara diam-diam ya, karena dia ingin mempelajari atau ingin mengenal kalian lebih jauh agar dia bisa mengambil keputusan dengan cepat ya. Dan di sini ada kartu Five of Swords juga, konflik lagi ya. Oke, jadi sepertinya mungkin ada yang tidak jujur di sini atau ada yang manipulatif di sini yang saya rasakan ya. Jadi saya merasa bahwa salah satu dari kalian sepertinya pergi dari hubungan ini karena salah satu dari kalian di sini ada yang manipulatif ya, ada yang tidak jujur di sini. Sehingga hubungan ini saat ini sedang break yang saya rasakan ya. Oke, dan di sini ada kartu The Chariot ya. Kalau di Chariot ini saya lebih melihat kepada self love ya. Jadi kalian berdua ini saat ini harus benar-benar menjalankan self love agar kalian bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat pada hubungan ini. Dan atau bisa juga dia akan lebih memilih kalian di sini yang saya rasakan, karena The Chariot ini adalah sebuah tekad ya untuk datang kepada kalian. Karena dia sudah meyakini hatinya bahwa dia memilih kalian, itu yang saya rasakan. Jadi kedepannya ada potensi dia akan memilih kalian jika saat ini dia belum membuat keputusan ya. Dan di sini juga ada kartu Page of Cups ya, yang berarti bahwa di saat dia datang dia pun juga ingin minta maaf terhadap kalian. Barangkali ada sikapnya dia yang mengecewakan atau menyakiti kalian di sini ya. Jadi saat dia datang dia akan minta maaf, dia akan sangat sweet banget sama kalian, dia akan manis banget ya. Tapi terserah kalian lagi ya untuk menerima atau enggaknya ya. Dan di sini juga ada kartu Justice, bahwa dia sangat ingin berbuat suatu hal yang benar terhadap kalian saat ini ya.
Untuk kali ini dia nggak mau lagi berbuat hal yang salah yang bisa menyakiti kalian, dan dia ingin berbuat hal yang benar untuk kalian. Dan kartu klarifikasinya di sini ada not enough, ada mask ya. Mask ini ada not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting ya. Jadi saya merasa bahwa salah satu dari kalian di sini ada yang tidak mengutarakan perasaan kalian sebenarnya terhadap dia. Jadi kalian seperti istilahnya memakai topeng ya, lain di hati, lain di mulut, seperti itu. Jadi itu juga tidak baik kalau menjalani sebuah hubungan tidak menjadi diri sendiri. Karena nantinya yang berpura-pura itu akan lelah juga ya, dan pada waktu kalian lelah, kalian akan menampilkan diri kalian sebenarnya, maka itu bisa membuat shock dan hambatan untuk hubungan kalian lagi ya. Dan di sini ada kartu not enough ya, frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear or ego issues, sama jealousy. Ya, jadi saya merasa mungkin Cancer di sini yang lebih frustasi terhadap hubungan ini ya. Dan ada yang juga sampai kehilangan kepercayaan diri di sini karena barangkali hubungan ini seperti sudah mulai toksik ya. Jadi ada fear sama ego issues ya. Jadi mungkin salah satu dari kalian ada yang memiliki isu egonya kalian terlalu besar, atau ada isu ketakutan dalam diri kalian yang mempengaruhi hubungan ini ya. No wonder karena hubungan ini ada intervensi orang ketiganya ya. Jadi sudah pasti kalian akan merasa frustasi dalam hubungan ini. Sudah pasti kalian akan merasa tidak mengutarakan, mungkin ada yang menyembunyikan perasaannya, ada yang berpura-pura di sini ya. Jadi harus lebih jeli lagi kalian mengamati situasi ini ya. Harus cepat mengambil keputusan, jangan berlama-lama di dalam sebuah hubungan third party relationship, karena itu tidak akan baik bagi hidup kalian, bagi kesehatan kalian, bagi semuanya ya. Oke, dan sekarang saya akan bacakan kondisi finansial kalian. Di sini ada kartu The World dan juga Strength ya. The World ini kalau dalam hal finansial atau pekerjaan itu biasa membicarakan tentang sebuah pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal kalian. Jadi mungkin kalian saat ini sedang berpikir ingin bekerja di luar negeri, atau ingin bekerja di luar kota, atau jauh dari rumah kalian ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir seperti itu ya. Dan di sini juga ada kartu Strength ya. Jadi Strength ini berbicara tentang pekerjaan yang sangat disukai ya. Jadi kalian mulai berpikir untuk mulai sesuatu bisnis atau mulai suatu pekerjaan yang memang pekerjaan atau bisnis itu ada sesuatu yang memang passion kalian ya. Jadi bukan karena hanya sekedar mencari uang, tapi juga memang pekerjaan itu adalah passion kalian. Jadi kalian mulai berpikir mungkin pekerjaan yang paling kalian sukai, yang bisa kalian buat mungkin, tapi itu letaknya mungkin bisa di luar kota atau di luar negeri ya. Kalian ingin mencoba sebuah pekerjaan yang kalian sukai jauh dari tempat kalian tinggal di sini ya. Oke, sekian dulu untuk readingan zodiak Cancer di bulan Februari ini. Semoga readingan ini resonate dengan kalian ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.